Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, di mana kami akan mempresentasikan tugas manajemen kinerja TI di mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi yang diampu oleh Ibu dosen Bu Masudah Sabilatur Rizky Eskom Mkom. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Abdillah dengan NIM awal 24 dan NIM akhir 017. Dan teman saya Dan saya yaitu Muhammad Alvinasi dan Nabil dengan NIM 23158. Dengan saya Distra Mala Putra dengan NIM 24121. Dengan saya Abdul Basit dengan NIM 23055. Saya Muhammad Iqbal Bazar dengan NIM 23124. Baik, untuk pertama akan dijelaskan oleh teman rekan saya. Baik, untuk definisi manajemen kinerja TI. Manajemen kinerja TI ini adalah suatu proses dan mekanisme untuk mengukur, memantau, mengevaluasi, kemudian meningkatkan kinerja teknologi informasi agar selaras dengan tujuan bisnis dari suatu organisasi tersebut. Intinya itu, manajemen kinerja TI ini termasuk bagian dari tata kelola TI yang berfungsi sebagai alat ukur untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi penggunaan TI di dalam mendukung pencapaian suatu tujuan strategis organisasi itu. Manajemen kinerja TI ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis semata, akan tetapi juga mempertimbangkan bagaimana teknologi informasi dapat memberikan nilai tambah bagi bisnis secara keseluruhan. Hal ini mencakup evaluasi terhadap investasi TI, kualitas layanan, kepuasan pengguna, dan kontribusi TI terhadap pencapaian target bisnis organisasi. Kemudian itu ada landasan teori dan referensi. Pada COVID 2019 dijelaskan bahwa kinerja TI diukur dengan COVID Performance Management atau CPM menggunakan maturity level, capability level, serta objective metrics. Contohnya pada proses EDM 02 atau Ensure Benefit Delivery, yang memastikan TI memberikan nilai bisnis yang terukur melalui Key Goal Indicator atau KGI dan Key Performance Indicator atau KPI. Kemudian yang kedua ada pada ITIL 4. ITIL 4 ini menekankan pada continual improvement sebagai inti manajemen kinerja TI. Untuk menilai kinerja layanan TI, Service Level Agreement atau SLA, Key Metrics, serta perbaikan berkelanjutan diperlukan agar sesuai dengan kebutuhan bisnis. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu ada dari buku Van Grembergen. Van Grembergen menciptakan IT Balance Scorecard atau ITBSC untuk mengawasi kinerja TI. ITBSC ini menilai dari 4 sudut pandang, yaitu yang pertama business contribution, yang kedua user orientation, yang ketiga operational excellence, dan yang terakhir future orientation, untuk menghubungkan pengukuran kinerja TI-nya dengan strategi bisnisnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, lanjut ke poin. Kenapa manajemen kinerja TI itu penting? Yang pertama, manajemen kinerja teknologi informasi sangat penting dalam tata kelola TI karena berperan sebagai alat kontrol dan penilaian untuk memastikan bahwa sumber daya dan proses TI benar-benar mendukung dan memberikan manfaat sesuai dengan tujuan bisnis. Tanpa adanya manajemen kinerja, tata kelola TI hanyalah kerangka kerja yang ada di kertas tanpa bukti nyata keberhasilannya. Itu. Lalu lanjut ke poin bagaimana kontribusi manajemen kinerja TI dalam mencapai bisnis IT alignment. Itu dari pengertian dulu, bisnis IT alignment itu artinya memastikan pekerjaan
TI selalu mendukung tujuan utama perusahaan. Supaya hal ini tercapai, ada beberapa yang namanya kinerja TI, manajemen kinerja. Nah, fungsinya adalah menghubungkan tujuan bisnis dengan kerja sehari-hari. Caranya itu bisa lewat 3 hal. Yang pertama, mengubah tujuan besar jadi target jelas untuk TI. Yang kedua, ada memberikan bukti nyata lewat data. Yang ketiga, ada memungkinkan perbaikan cepat jika ada masalah. Lalu lanjut ke poin selanjutnya, ada bagaimana kontribusi manajemen kinerja TI dalam mencapai business value. Itu dari pengertian dulu, business value atau nilai bisnis itu adalah manfaat yang nyata dirasakan perusahaan, misalnya keuntungan, biaya berkurang atau pelanggan jadi lebih puas. Nah, manajemen kinerja TI dapat membantu menciptakan nilai bisnis lewat 3 cara utama, yaitu mencegah pemborosan biaya dan sumber daya, lalu ada membuktikan bahwa investasi dan teknologi memang bermanfaat, lalu yang terakhir ada meningkatkan pengalaman pelanggan. Jadi manajemen kinerja TI itu membantu perusahaan melihat teknologi bukan sekedar biaya, tetapi sebagai investasi yang memberikan keuntungan nyata. Caranya dengan menghentikan pemborosan, membuktikan hasil dari investasi, dan menjaga layanan agar selalu memuaskan kepada pelanggan. Seperti itu. Lanjut untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk berikutnya ya kita akan sedikit membahas tentang komponen utama ya pada manajemen kinerja TI. Jadi pada manajemen kinerja TI itu ada komponen utama ya ataupun komponen intinya. Di sini tuh terdiri dari beberapa bagian ya. Yang pertama itu adalah KPI, KGI, dan CSR. Jadi KPI itu sebenarnya merupakan sebagai performance indikator ya, di mana itu ini merupakan sebuah ukuran operasional sehari-hari yang dimana dapat membantu ya dari tim TI untuk mengetahui apakah pekerjaannya itu sudah berjalan dengan baik ataupun belum. Misalnya seberapa lama tim itu bisa menjawab dari sebuah tiket yang terbuka. Terus yang selanjutnya itu ada KGI. KGI itu merupakan sebuah key goals indikator di mana sifatnya itu lebih strategis daripada si KPI itu. Di mana tujuannya itu adalah untuk melihat apakah TI itu sudah berkontribusi terhadap tujuan atau belum. Di sini tuh ukurannya adalah kepuasan dari pelanggan itu udah bisa puas ataupun belum. Terus yang selanjutnya itu adalah CSF. Di mana CSF itu merupakan salah satu hal yang harus dijaga agar TI itu bisa berjalan sukses. Di mana artinya tuh CSF merupakan sebuah critical success factor ya. Jadi kita melihat faktor yang kritikal untuk melihat kesuksesan daripada bisnis yang kita jalankan. Terus yang selanjutnya itu adalah IT balance scorecard. Di mana di sini itu diperkenalkan oleh Van Granbergen, di mana merupakan salah satu cara yang populer untuk mengukur kinerja pada TI, di mana itu terdiri dari 4 perspektif, yaitu yang pertama adalah business contribution, di mana ini itu merupakan sebuah bantuan untuk mencapai target bisnisnya. Terus yang selanjutnya adalah user orientation, di mana merupakan sebuah tinjauan seberapa puas pengguna internal ataupun pelanggan dengan layanan CTI. Terus yang selanjutnya itu ada operation excellence, di mana ini merupakan sebuah untuk mengukur seberapa efisien serta efektivitas proses pada internal TI tersebut. Terus yang selanjutnya ada future orientation, di mana merupakan kesiapan untuk menghadapi perubahan teknologi dan pengembangan SDM di masa depan. Terus yang selanjutnya ada service level agreement dan metrics, di mana ini itu semacam sebuah kontrak pada tim TI dengan pengguna ataupun si unit bisnis,
di mana di dalamnya itu ada sebuah perjanjian layanan ya. Misal uptime-nya itu harus 99,9%. Atau penyesuaian insidennya itu maksimal 4 jam ya. Misal kalau kita waktunya itu 1 bulan ya, berarti kalau uptime-nya kita itu 99,9%, berarti untuk maintenance layanannya itu harus maksimal 50 menitan. Seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah capability dan maturity levels, di mana bertujuan itu untuk mengetahui seberapa baik sih proses dari CTI yang udah dijalankan. Di mana di sini tuh terdiri dari 5 model ya, dimulai dari 0 yang belum ada proses sama sekali sampai ke level 5 yaitu proses yang sudah dioptimalkan dan berkelanjutan. Terus untuk slide selanjutnya adalah tahapan implementasi, di mana yang pertama itu adalah menentukan tujuan. Jika kita membangun sebuah bisnis, kita harus mempunyai sebuah target. Misalnya targetnya itu adalah gimana cara untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Maka tujuannya itu kita bisa dengan meningkatkan kecepatan layanan ya, ataupun customer service ya. Misal ada pelanggan gitu yang komplain, kita sigap gitu untuk menyelesaikan masalah daripada si pelanggan. Terus yang selanjutnya adalah menyusun indikator kinerja. Setelah tujuan jelas, di sini kita bisa menetapkan indikator yang relevan, misalnya seperti KPI, KGI, ataupun CSF. Yang nomor 3 adalah melakukan pengukuran. Data yang sebelumnya itu sudah ada, kita bisa kumpulkan lewat dashboard ataupun laporan. Jadi kita sajikan berupa laporan. Terus nomor 4, menyajikan hasil. Jadi laporan yang sudah kita buat sebelumnya itu kita ataupun kinerja ya, kita buat sebuah laporan yang dimana tujuannya itu agar kita bisa menilai apakah targetnya kita itu udah mencapai standar ataupun belum. Seperti itu. Terus yang nomor 5 itu adalah menganalisis gap. Di mana di sini itu kita bisa membandingkan kondisi yang sekarang yang sudah berjalan dengan target. Apakah proses yang sekarang itu sudah mencapai standar kematangan daripada kinerja ataupun belum. Terus yang terakhir itu adalah melakukan perbaikan. Jadi dari rentetan yang ada di atas ya, dari tahapan yang ada di atas, kita bisa melakukan sebuah perbaikan yaitu plan, rencana ataupun do. Terus kita cek apakah ada yang perlu diperbaiki. Terus jika memang udah ada gitu ya, kita bisa melakukan sebuah revisi. Terus kita melakukan sebuah aksi ya, daripada yang udah kita revisi sebelumnya dari kinerja yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Terus untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu ada studi kasus yaitu PT Pos Indonesia, di mana penelitian itu dilakukan untuk mengukur kinerja tata kelola TI di PT Pos Indonesia menggunakan pendekatan kualitatif dengan kuesioner dan template yaitu IT Governance One Pack. Di sini ada tiga yaitu ada hasil penelitian dan analisis keberhasilan dan analisis keterbatasan atau itu kegagalan. Yang pertama yaitu di sini ada analisis keberhasilan. Setelah itu di analisis keberhasilan itu ada struktur hidup tepat untuk organisasi besar dengan banyak unit bisnis. Dan yang kedua yaitu ada manajemen menyadari peran strategis TI
sebagai pendukung bisnis. Dan yang ketiga yaitu ada model hibrid memberikan fleksibilitas dalam tata kelola TI. Dan untuk analisis keterbatasan, di sini ada yang pertama ada nilai kinerja masih di bawah rata-rata, dan yang kedua ada investasi TI belum memberikan efisiensi biaya signifikan, dan yang ketiga ada indikator pengukuran masih terbatas, dan yang terakhir ada jumlah responden kurang representatif. Setelah itu di sini ada hasil penelitian yang dimana nilai kinerjanya yaitu ada 65,6, yaitu di bawah rata-rata 69. Dan setelah itu di sini ada cost efektifnya yaitu 23%, di mana aspek efisiensinya biayanya rendah. Setelah itu di sini ada 36 responder jumlahnya yang di internal. Setelah itu di sini ada struktur tata kelola yaitu hybrid. Beberapa keputusan TI terpusat di divisi teknologi, sementara kebutuhan aplikasi bisnis tersebar di berbagai divisi. Setelah itu di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Manajemen kinerja TI merupakan elemen krusial dalam tata kelola teknologi informasi yang memastikan alignment antara investasi TI dengan tujuan bisnis organisasi. Di sini ada yang pertama ada key insight, yaitu di mana implementasi yang efektif memerlukan kombinasi framework seperti COVID 2019, ITIL 4, dan IT Balance Scorecard untuk mengukur kinerja dari berbagai perspektif. Dan yang kedua di sini ada best practice, yaitu di mana organisasi perlu mengembangkan indikator yang komprehensif, melibatkan stakeholder yang tepat, dan menerapkan mekanisme perbaikan berkelanjutan. Dan yang ketiga ada arah pengembangan, di mana arah pengembangan itu fokus pada meningkatkan business value, optimalisasi cost effectiveness, dan penguatan capability maturity untuk mencapai kinerja TI yang optimal. Setelah itu di sini ada manajemen kinerja TI yang efektif tidak hanya mengukur apa yang terjadi, tapi juga memastikan bahwa setiap investasi teknologi memberi nilai maksimal bagi pencapai tujuan strategis organisasi. Untuk referensinya dari Jurnal Tata Kelola TI PT Pos Indo. Sekian dari kelompok saya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.